Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan berkumpul dalam mesbah doa pagi. Saya mengajak saudara untuk kita beribadah pada Tuhan dalam pagi, mesbah doa pagi. Kita percaya di mana kita mencari wajah Tuhan lebih dulu, kita yang akan mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kita duduk di kakinya, diam di kakinya, dan kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya kalau kita mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, kita percaya ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ada hadirat Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Untuk itu pagi hari ini saudara, mari tanggalkan semua segala beban dan segala pergumulan yang kau hadapi, rencana-rencana saudara pada hari ini dalam pekerjaan, tanggalkan semua. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan, sumber hidup kita, sumber kemenangan kita. Baik saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari demi hari kami lewati di dalam hidup ini, di dalam dunia yang tidak pasti, yang gelap ini. Kami bersyukur bagi setiap hari kami boleh Tuhan Yesus dapat Tuhan bangun pagi dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh bernafas, kami boleh Tuhan pagi hari ini terlebih Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sumber hidup kami, sumber keselamatan kami, dan sumber kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, dan untuk itu kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus sebelum Engkau memberikan berkat firman-Mu pada pagi hari ini buat kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pujian penyembahan ini ungkapan syukur kami, karena kami Tuhan tidak bisa dapat membahas apapun selain mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan berkati ibadah mesbah doa pagi kami Tuhan, supaya setiap Tuhan pelayanan kami memuji menyembah Engkau Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi, terlebih mengganggu hati pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam setiap pribadi anak-anak pagi hari ini yang siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Baik saudara, kita akan nyanyikan pujian, kita berseru dengan kita memuji menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita sambut Dia, Yesus Tuhan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Amin Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali katakan, kami mau berseru Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, amin Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih buat kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau katakan, kami mau naikkan syukur padamu dalam pujian kami. Kan syukurku buat hari yang Kau beri.
tunaikan syukur padamu Yesus Tuhan, amin. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri bagi kami, buat hari yang kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, amin. Ku naikkan syukurku, amin Tuhan, buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu dan kebaikan-Mu, amin. Dan rahmat-Mu selalu baru kau setiap hari, memberikan berkat dan rahmat-Mu bagi kami, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu buat kebaikan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan Yesus, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur dalam sembah kita kepada Tuhan Yesus. Oh, terima kasih buat pertolongan-Mu Bapa, buat hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini. Engkau tak pernah terlambat untuk menolong, menyertai hidup kami. Kami tak mau Tuhan takut khawatir menghadapi apapun dalam hidup ini, karena Engkau Immanuel bagi kami. Engkau selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami jangan beroleh kejahatan di mata-Mu Tuhan. Ku mau tetap terus percaya dan mengandalkan-Mu, tetap berharap, tetap meneguhkan iman kami kepadamu. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu ada bagi kami. Percaya pada firman-Mu bahwa Engkau memberkati dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus selalu dalam hidup kami, iman yang teguh kepadamu Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan, sekalipun Tuhan dunia ini bergoncang dan coba ingin Tuhan iblis mau melemahkan iman kami. Kami mau tetap menguatkan hati kami. Kami mau lawan iblis Tuhan. Coba ingin membuat kami khawatir, gentar, takut menghadapi Tuhan hari-hari hidup kami dalam dunia ini. Kami mau Tuhan Yesus Tuhan lepaskan segala Tuhan kekhawatiran, ketakutan kami. Kami lepaskan segala intimidasi iblis yang membuat kami tertekan, membuat kami takut, membuat kami tidak berdaya. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hanya pandang pada wajah-Mu yang memberikan kedamaian, sukacita dan penyertaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Doa kami percaya Tuhan didengar oleh Engkau. Dengan iman
iman yang teguh kepadamu. Kami mau nyanyikan pujian sebelum kami Tuhan mendapatkan firman Tuhan yang Kau beri untuk kami hari ini. Kami mau katakan selalu ada mujizat, selalu ada mujizat dalam hidup kami orang-orang percaya, karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau nyanyikan ini sebagai peneguhan iman kami supaya kami percaya dan tetap teguh di dalam Engkau. Selalu ada mujizat dalam hidup kami. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Kami yakin doa kami percaya kepadamu. Lalu ada kemenangan, amin Tuhan, bagi yang percaya. Tetap katakan dalam pujian kita, selalu ada mujizat setiap hari dalam hidup kita semua yang percaya, amin Tuhan. Selalu ada jalan-jalan keluar bagi orang yang percaya, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami, selalu nyata, amin, bagi yang percaya. Selalu ada mujizat bagi yang percaya. Lalu ada, inilah kemenangan buat kami. Mujizat selalu ada jalan, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuatkan iman kami Tuhan. Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan selamanya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Mari terus katakan, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Inilah iman kami, doa kami Tuhan. Puji, terang, dan selamanya, amin Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, selalu nyata bagi yang percaya kepadamu. Bagi yang percaya padamu Tuhan Yesus, bagi yang percaya, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan iman kami, Engkau meneguhkan doa kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh mengokohkan, menguatkan hidup kami, agar hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa segala kuasa, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu Tuhan, firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Saudara shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali
di dalam mesbah doa pagi ya. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah mengatasi jiwa yang tertekan ya. Seringkali saudara, pada saat kita mengalami satu persoalan atau pergumulan ya, baik masalah ekonomi, baik masalah dalam pekerjaan, saudara usaha ya, ataupun kita mengalami keadaan sakit, penyakit, membuat jiwa kita tertekan ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita mengatasi saudara jiwa yang tertekan ya. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 ya. Kita akan baca saudara di ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku ya. Di ayat yang ke-12 kembali diulangi. Di ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku ya. Di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5 diulangi lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku ya. Saudara, 3 kali pemazmur menyebutkan hal ini, bagaimana saudara mengatasi jiwa yang tertekan ya, oleh berbagai masalah, persoalan, pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi ya, membuat jiwa kita tertekan ya, membuat kita tersesak ya. Saudara, hal yang pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, bagaimana kita mengatasi jiwa yang tertekan, baik oleh pergumulan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah usaha, kerjaan saudara, ataupun sakit penyakit yang kita alami ya, membuat jiwa kita tertekan ya. Saudara, yang pertama adalah berharaplah kepada Allah ya. Saudara, kita tidak bisa berharap kepada manusia ya. Firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan sebaliknya firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, yang hatinya berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan ya. Saudara, pengharapan kepada manusia membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi saudara ya, mengalami kekecewaan karena kita berharap kepada manusia ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa jangan kita berharap kepada manusia, karena manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Manusia saudara tidak bisa dipegang ya. Kadangkala dia berjanji, namun saudara ya, dia bisa mengingkarinya. Yang kedua, manusia selain dia tidak setia ya, saudara, manusia terbatas kemampuannya untuk menolong kita ya. Saudara, namun firman Tuhan katakan bagaimana jiwa kita berharap ya, saudara, kepada Tuhan ya. Kita harus berharap kepada Allah, kepada Tuhan saat kita mengatasi jiwa yang tertekan ya. Biarlah kita boleh memandang kepada Tuhan ya sebagai satu-satunya penolong
hidup saudara dan saya. Ya, saudara, saat kita membaca di dalam kitab Injil, bagaimana setiap orang yang putus asa, baik dalam pergumulan sakit penyakit ataupun berbagai masalah pergumulan hidup, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka merendahkan diri di hadapannya, tersungkur di hadapannya, dan memohon akan pertolongannya. Saudara, biarlah kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong hidup kita. Ya, Tuhan berkata bahwa Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Ya, Tuhan berkata, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, Tuhan hiasi, maka terlebih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan, biarlah pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kepada Dia tidak mengecewakan. Ya, saudara, apabila kita mengalami pergumulan yang begitu berat, ya, kita mau terbebas daripada segala tekanan, depresi, stres yang saudara dan saya alami, maka jalan satu-satunya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita boleh mengandalkan akan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Yesus. Saudara, maka firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, nah saudara dan saya, hal yang pertama kita lakukan adalah berharap kepada Tuhan. Ya, apapun menjadi pergumulan saudara di masa-masa yang sukar dan sulit ini, saudara, hanya kita berharap kepada Tuhan. Dialah satu-satunya penolong hidup saudara dan saya. Ya, saudara, ini yang harus kita lakukan, saudara dan saya lakukan. Ya, hal yang kedua, ya, bagaimana kita mengatasi jiwa yang tertekan. Hal yang kedua adalah bersyukur lagi kepadanya. Ya, bersyukur. Ya, tadi yang pertama adalah berharaplah kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita boleh bersyukur. Ya, saudara, dengan kita bersyukur itu membuat pikiran kita boleh terbuka, saudara, akan apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong hidup saudara dan saya, dan pasti Dia akan menolong kita lagi. Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan sediakan kepada kita, Tuhan beri kepada saudara dan saya. Kita bersyukur atas kasih karunia yang begitu besar yang Allah Bapa berikan kepada saudara dan saya. Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, kalau Bapa saja memberikan anaknya yang paling berharga diberikan bagi kita untuk menyelamatkan saudara dan saya, apalagi hal-hal yang menyangkut perkara-perkara yang lahiriah, yang jasmani, ya, apakah masalah ekonomi, apakah masalah dalam pekerjaan, usaha, maupun saudara sakit penyakit yang kita alami. Kalau kita berharap kepada Tuhan, dan yang kedua kita bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah Dia perbuat dalam hidup kita, itu membuat hati kita merasa tentram dan lega. Ya, saudara, bersyukur, bukan kita mengeluh. Ya, mengeluh akan membuat saudara kita semakin tertekan. Dengan mengeluh membuat jiwa kita semakin tertekan. Dengan mengeluh, tanda bahwa kita kurang percaya akan Tuhan, bahkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, bahkan dengan mengeluh kita cenderung juga bisa menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa biarlah kita bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, baik yang baik maupun yang tidak baik yang kita alami. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
bagi kita yang mengasihi akan Dia. Ya, saudara, biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan, ya saudara, atas apa yang telah Ia lakukan. Dan kita percaya bahwa Dia akan melakukannya lagi bagi saudara dan saya. Tinggal kita percaya, tinggal kita bersabar menanti janjinya Tuhan. Tinggal kita boleh mengoreksi diri kita kalau ada dosa, pelanggaran, ya ketidakpercayaan bahkan dalam diri kita. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan, ya. Kalau kita selama ini mengandalkan manusia, kita mohon Tuhan ampuni aku, ya. Aku mau praktekkan firman-Mu. Aku hanya berharap kepadamu, aku hanya percaya kepadamu, ya, sebagai satu-satunya penolong hidupku, ya. Nah saudara, hal yang kedua tadi adalah bagaimana mengatasi jiwa yang tertekan adalah kita bersyukur, ya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena kita percaya di balik setiap masalah pergumulan yang saudara dan saya alami, ya, yang kita hadapi, Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya dalam hidup saudara, asal kita percaya kepada Tuhan, ya. Hal yang ketiga, pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah, ya. Kemudian dikatakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, penolongku, ya. Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya penolong hidup kita secara pribadi. Di sini dikatakan penolongku, ya. Artinya adalah bahwa saudara dan saya harus mengalami pertolongan yang daripada Tuhan secara pribadi, ya. Saudara, biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong hidup saudara dan saya. Dia mampu apapun yang menjadi persoalan hidup saudara dan saya, ya, yang nampaknya mungkin mustahil bagi manusia, namun tidak mustahil bagi dirinya, asal kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus, ya. Nah saudara, hal yang ketiga adalah saudara, penolongku, artinya adalah kita harus percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong hidup kita, ya. Saudara, hal yang ketiga dikatakan Allahku, ya. Apa artinya? Saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa, ya. Saudara, Allahku artinya adalah bahwa biarlah Allah dan Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya, ya, melekat erat. Saudara, kita boleh bergaul intim dengan Tuhan, ya saudara. Ini yang membuat jiwa kita terbebas dari setiap tekanan-tekanan hidup, ya. Dikatakan engkau adalah Allahku, ya. Artinya ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Saudara, saat engkau tertekan, saudara, saya tertekan, ya, jangan kita lepas daripada Tuhan. Biarlah kita tetap bergaul intim dengan Tuhan, karena hanya Dia yang memberikan kita kekuatan, kemenangan, jalan keluar, ya, bagi setiap kita yang mengalami pergumulan hidup, ya. Nah saudara, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kita tetap berharap kepada Dia, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus bersyukur dan kita tidak mau mengeluh. Itu akan memperberat beban kita, ya. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong hidup saudara dan saya, dan bangunlah selalu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu
bersama, dulu sekarang dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, tanda kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya bahwa Dia akan menolong kita kembali setelah apa yang telah Dia buat pada waktu-waktu kita mengalami pergumulan yang berat. Tuhan Yesus akan bertindak lagi bagi saudara dan saya. Ya, saudara, jangan lemah imanmu saat kita mengalami jiwa yang tertekan. Sebaliknya, kuatkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Jangan pandang masalah, tapi pandang pada Tuhan yang mampu menolong hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengokohkan hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami terbebas dari tekanan-tekanan hidup Tuhan yang membuat kami khawatir, depresi, dan penuh dengan ketakutan. Itu bukan berasal daripada Tuhan Yesus, karena Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan mau kami kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Tuhan mau untuk kami tetap percaya, mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan bukan mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami setiap pergumulan hidup ya Tuhan. Kuatkan batin kami, ingatkan kami akan setiap firman yang telah kami dengar, dan ingatkan kami akan setiap pertolongan yang pernah kami terima ya Tuhan. Dan kami mau membangkitkan iman percaya kami kepadamu, memegang setiap janji-janji firman-Mu ya Tuhan, membenahi hidup kami supaya dosa tidak menjadi penghalang dari setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Mukjizat tetap nyata, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, maupun selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami yang saat ini Tuhan sedang bertahan menghadapi masa-masa krisis ekonomi yang begitu berat yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Namun kami bersyukur oleh karena doa kami anak-anak-Mu yang selalu mendoakan bagi bangsa ini, sehingga kami dapat bertahan ya Tuhan di dalam masa yang sukar dan sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa yang mengalami tekanan ya Tuhan, yang mengalami pergumulan, baik oleh kelaparan, baik oleh masa-masa Tuhan yang sukar saat ini ya Tuhan, oleh karena krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia, oleh karena peperangan yang terjadi ya Tuhan antar bangsa yang berakibat kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Kami berdoa biarlah curahkan roh pertobatan kepada jiwa-jiwa ya Tuhan, sehingga banyak orang berbalik kepadamu ya Tuhan dan mencari akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkan roh pertobatan sehingga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas, berdagang, berusaha, studi sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.